Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Yulia Rahmah dari kelas 2N Manajemen dengan nomor NPM 120020498 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil bisnis yang berisi sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan aktivitas bisnis internasional pada PT Sambu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Sambu. Dan selanjutnya, saya akan menampilkan video singkat dari PT Sambu. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan video hasil wawancara saya yang telah saya laksanakan. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang profil bisnis PT Sambu Cirebon, Jawa Barat. Di dalam profil bisnis, yang pertama ada sejarah PT Sambu Cirebon, Jawa Barat. PT Sambu merupakan perusahaan pembekuan ikan yang berdiri pada tahun 1998. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Budiono selaku Direktur Utama. Pada awalnya, PT Sambu adalah perusahaan di bidang teri nasi dan manisan mangga. Namun, seiring perkembangan zaman dan perkembangan bisnis, sejak tahun 2002 hingga sekarang, PT Sambu beralih menjadi perusahaan yang bergerak dalam bisnis cold storage dengan bahan baku ikan laut, seperti ikan remang, kurisi, acang-acang, kakap merah, bawal, mata goyang atau nama lainnya ikan suwangi dan tenggiri. Bahan baku tersebut didapat dari beberapa pemasok ikan di kota-kota di Jawa seperti Batang, Tegal, Gebang, dan Losari. Produk tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, dan Vietnam. Beberapa permasalahan pernah dihadapi PT Sambu dalam membangun usaha seperti masalah krisis keuangan dan sepinya pembeli menjadi salah satu faktor utama. Saat ini, perusahaan dimiliki oleh 5 orang pemegang saham dan pemilik saham terbesar sekaligus direktur utama adalah Bapak Budiono. Tahun 2002 merupakan awal kebangkitan PT Sambu di mana mulai terbukanya peluang untuk pasar ikan di wilayah internasional terutama Cina. Pada tahun 2009, PT Sambu telah menjadi perusahaan pembekuan ikan yang maju pesat. Bisnisnya semakin berkembang, lahan perusahaan semakin luas, dan jumlah karyawan serta kesejahteraan bagi karyawan pun meningkat. PT Sambu pernah mengalami kesulitan dalam mengekspor produk, namun setelah dilakukan perbaikan pabrik pada tahun 2009 serta dimilikinya sertifikat HACCP pada tahun 2010 semakin memperlancar kegiatan ekspor perusahaan. PT Sambu sudah dimiliki sertifikat HACCP dari Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia dan mendapatkan penilaian B atau Good pada 24 Juni 2010. PT Sambu juga mengekspor produk perikanan laut lain seperti udang, keong, dan cumi. Khusus untuk produk cumi beku, perusahaan hanya mengekspor ke negara Taiwan. Selain ekspor, perusahaan juga memasarkan produk ke pasar domestik yaitu Palembang untuk jenis produk filet ikan. Saat ini, perusahaan 34 sedang mengembangkan produk yaitu bakso ikan yang baru mulai dipasarkan untuk wilayah Jawa dan Sumatera Selatan. Dan yang kedua ada visi dan misi PT Sambu. Visi dan misi yang dimiliki PT Sambu tidak tertulis secara nyata. Namun berdasarkan hasil wawancara, visi dari PT Sambu adalah menjadi perusahaan perikanan yang terpercaya dalam menghasilkan produk ikan beku yang bermutu tinggi. Dan misi PT Sambu adalah memberikan pelayanan terbaik pada pembeli dengan menghasilkan produk yang berkualitas serta berusaha memenuhi keinginan pembeli.
Dan yang ketiga, ada struktur organisasi PT Sambu. Dalam menjalankan usahanya, PT Sambu menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya External Resources, Plant Manager, Manager Engineering, Manager HRD, Manager Produksi, dan Quality Control, serta Manager Purchasing. Seluruh jabatan tersebut memegang peranan masing-masing dan dijalankan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya ada penerapan aktivitas bisnis internasional PT Sambu. Kegiatan ekspor PT Sambu dilakukan apabila jumlah barang yang berada dalam cold storage sudah mencapai kapasitas minimal ekspor sebesar 27 ton. Jika produk jadi yang berada dalam cold storage belum mencukupi batas tersebut, maka perusahaan tidak akan mengekspor produknya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara budget yang dikeluarkan dengan keuntungannya. Dalam mengekspor produk, PT Sambu harus memenuhi beberapa dokumen perizinan diantaranya. Yang pertama, PEB, Pemberitahuan Ekspor Barang, merupakan dokumen ekspor utama yang dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai. Dokumen ini memuat jumlah dan nilai barang yang diekspor. Yang kedua, invoice, merupakan surat kesepakatan mengenai harga yang telah disetujui oleh pengirim dan penerima barang. Yang ketiga, bill of lading, merupakan dokumen resmi untuk melindungi pengangkutan maupun pengiriman barang melalui laut yang dikeluarkan oleh perusahaan pembawa produk. Dokumen ini berguna bagi importer untuk mengambil barang yang dibelinya. Yang keempat, letter of credit, merupakan surat berharga tentang perjanjian membayar yang diterbitkan oleh bank terkait transaksi dagang yang dilakukan dan ditunjukkan kepada penerima barang di luar negeri. Yang kelima, packing list, adalah dokumen yang menerangkan secara rinci mengenai seluruh uraian dan keterangan barang, muatan, atau komoditas dagang yang akan dikirim ke negara tujuan ekspor. Hal tersebut termasuk jumlah dan berat barang, jenis, berat bersih, dan ukuran tiap unit. Yang keenam, ada Certificate of Origin atau surat keterangan asal SKA, merupakan surat keterangan yang menyatakan asal produk yang diekspor. SKA ini terdiri dari dua macam, yaitu SKA preferensi dan non-preferensi. SKA 40 preferensi diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat internasional. Sedangkan SKA non-preferensi diterbitkan untuk memenuhi ketentuan suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional. Untuk ekspor ke negara Cina menggunakan SKA preferensi ASEAN Cina Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin. Yang ketujuh, surat pernyataan mutu. Dokumen ini dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan BPP MHP Cirebon yang menyatakan mutu produk perikanan yang akan diekspor. Dan selanjutnya ada analisis SWOT pada PT Sambu. Yang pertama ada strategi SO, adalah strategi yang berarti menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Adapun kekuatan dari PT Sambu adalah yang pertama, memiliki sertifikat HACCP, perusahaan menerapkan manajemen mutu terpadu atau HACCP dalam proses produksi yang dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan berkualitas baik. HACCP yang dimiliki sejak tahun 2010 dengan nilai kelayakan B atau good ini menjamin bahwa produk yang dihasilkan perusahaan dilakukan berdasarkan SSOP, prinsip keamanan pangan dan terhindar dari bahaya fisik, kimia maupun biologi. Dengan sertifikat ini, produk perusahaan dapat dengan mudah masuk ke pasaran internasional dan pembeli akan merasa lebih aman dalam mengkonsumsi produk karena terjaminnya kualitas produk. Yang kedua, ada sistem packaging produk sudah baik. Sistem packaging produk PT Sambu dapat dikatakan sudah baik, dan hal ini menjadi salah satu kekuatan perusahaan. Setiap ikan beku dikemas dalam plastik bag yang bersih dan dimasukkan ke dalam karton yang dilapisi lilin untuk mengurangi kerusakan ikan.
Pengemasan dilakukan menggunakan plastik dan karton sesuai spesifikasi negara pengimpor. Kemudian, dilakukan pelabelan yang mudah dimengerti dan dimonitor setiap 100 karton. Dan yang kedua ada strategi ST. Adalah selain untuk memanfaatkan peluang, kekuatan perusahaan juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari ancaman. Strategi ST yang ada pada PT Sambu adalah yang pertama, kebijakan meningkatkan harga BBM. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga BBM berpengaruh pada kenaikan biaya produksi nelayan yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan baku ikan dan akan meningkatkan biaya pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan. Selain itu, biaya produksi perusahaan akan meningkat karena penggunaan bahan bakar minyak dalam kegiatan transportasi produk dan mesin-mesin perusahaan seperti generator set dan ice flaker machine. Yang kedua, pemasok dapat beralih ke perusahaan lain. Jumlah pemasok banyak, namun tidak menutup kemungkinan bagi pemasok tersebut sewaktu-waktu beralih ke perusahaan lain. Hal ini dikarenakan adanya persaingan harga bahan baku di antara pemasok. Jika harga yang diberikan oleh perusahaan terlalu murah, maka pemasok dapat beralih ke perusahaan lain yang dapat membeli bahan baku yang lebih tinggi. Bahkan di Cirebon sendiri banyak pemasok yang tidak memasok ikannya untuk kebutuhan perusahaan pengolahan ikan yang 6 terdapat di Cirebon. Ikan hasil tangkapan nelayan biasanya dipasok untuk pabrik yang berada di Jakarta, bukan untuk pabrik yang ada di Cirebon, sehingga semakin menyulitkan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. Dan yang ketiga ada strategi WO. Strategi WO adalah strategi untuk mengatasi kelemahan. Adapun kelemahan dari PT Sambu adalah yang pertama, bahan baku yang sangat tergantung dari tangkapan nelayan. Bahan baku yang digunakan perusahaan masih sangat tergantung dari pemasok yang mengambil ikan dari nelayan di perairan Jawa. Ketergantungan yang tinggi terhadap tangkapan nelayan yang kemudian dijual kepada pemasok perusahaan seringkali tidak menentu. Seperti saat musim paceklik, terkadang ikan yang didapat sedikit dan bahkan tidak ada. Dan yang kedua, kegiatan promosi kurang dilakukan. Perusahaan kurang dalam melakukan kegiatan promosi, bahkan hampir tidak adanya kegiatan promosi yang dilakukan terkait produknya ke pembeli di pasar internasional. Dalam mendapatkan pembeli, biasanya pemilik mencari calon pembeli dengan membawa sampel produk kepada calon pembeli tersebut.
Sambudi dari PT Sambu Perkasa Mandiri. Saya meminta izin untuk mewawancarai perusahaan ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu, bisa tolong ceritakan sejarah berdirinya PD Sambu ini. Ya. Sejarah berdirinya PD Sambu, jangan lupa nih, saya garis bawahin ya. Sekarang namanya sudah PT, kalau dulu PD. Jadi berdirinya PD Sambu itu awalnya itu tahun 98 ya. Dan awal produksinya kita cuman kalau tidak salah 2 item, karena waktu itu saya belum masuk. 2 item itu antara ikan teri nasi sama buah. Buahnya itu ada manggis sama mangga. Sampai berapa tahun? Nah, di tahun 2003 itu mulailah karena makin banyaknya permintaan dari buyer, makanya kita banyak produk. Kalau sekarang mungkin produk kita ada 20 item. Yang saya terapkan ini gimana caranya supaya produk kita ini diterima di pasar dengan baik. Salah satunya kita jaga mutunya. Kita terapkan sistemnya dari awal sampai akhir. Karena sistem pengolahan itu sudah terintegrasi dengan GMP dan SSOP. Gimana produk ini diproses dengan baik dan benar. Kalau negara tujuan pasti orang itu mengarahnya ke China, karena China itu ikan apa aja dia akan diterima, nggak akan pilih-pilih. Beda dengan Eropa, Amerika, Rusia apalagi parah ya kan. Kalau China kita lebih enak lah. Tuh. Saran ekspor seperti yang dibilangnya sudah utamanya kita saran ekspor ini kalau untuk ekspor ke Asia atau terutama ke Cina, ke Vietnam, ke Singapura atau ke Korea saat ini cuma hasap aja. Ya. Kelebihannya kita seperti saya bilang tadi, kita ini gimana caranya punya produk unggulan dengan baik, gimana cara proses kita diterima dengan baik. Itulah kita bikinlah keunggulannya. Tapi kekurangannya kita ya ada kekurangannya karena nggak akan ada yang sempurna sebetulnya. Terutama mengenai di saat cuaca buruk, mengatasi supplier atau nelayan itu susah. Kenapa susah? Yang pertama, kita tidak bisa ngikut supplier. Kedua, ini kan hasil laut. Jadi di saat buyer butuh jenis ikan ini, sementara di sini nggak musim, ya kan, itulah kekurangannya. Karena ikan yang kita proses ini nggak bisa dibudidaya, susah. Kecuali ikan-ikan kayak udang, mungkin kalau udang aja udang Panami mungkin bisa dibudidaya, tapi kalau ikan kayak ikan kakap merah kan nggak bisa dibudidaya. Itulah kekurangan kita kalau ngadepin permintaan buyer, ada permintaan sementara produknya nggak ada. Waalaikumsalam. Nah, berikut hasil wawancara yang sudah saya laksanakan dengan PT Sambu Cirebon, Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.